Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hanif Muhammad Syarubani. Saya di sini membawakan topik bernama Wandering Robots the Wild. Nah, topik ini sebenarnya sangat menarik nih di dunia robotika karena akan membuka banyak sekali ruang lingkup dunia robotik yang jarang sekali diulik oleh dunia researcher. Tetapi kali ini akan membuka wawasan pikiran kita menjadi lebih luas lagi tentang dunia robotik, terutama kaitannya dengan Wandering Robots. Jadi, kita memasuki robotic wandering. Sebenarnya, mungkin kita udah mengenal nih beberapa robotic wandering nih yang lain yang mungkin saat ini lagi viral kali ya. Ada vacuum cleaner robot, di mana robotnya ini bertugas untuk membersihkan rumah-rumah kita, membersihkan sudut-sudutnya sambil menyusuri lorong-lorong jalan yang ada di rumah kita, menyusuri sudut-sudut tepian yang banyak debunya. Nah, inilah contoh dari vacuum cleaner robot yang mirip dengan robotic wandering ini. Ada juga contoh satunya lagi nih, misalnya ada Arduino wandering robot. Nah, ini mungkin kayak project kecil-kecilan ya yang biasa kita lakukan. Nah, di Arduino wandering robot ini, biasanya robotnya ini dengan menggunakan beberapa sensor yang ada di sini, dia bisa menyusuri lorong-lorong jalan juga nih, lorong-lorong lintasan, tetapi dengan keterbatasan tertentu. Nah, kalau di paper ini atau di paper Robotic Wandering dari IEEE ini, yang nantinya akan kita bahas itu seputar Curie Wandering Robot, di mana robotnya ini adalah suatu robot yang dikembangkan oleh beberapa ilmuwan untuk mempelajari dunia robotics terkait wandering robots. Nah, sebenarnya definisinya apa sih robotic wandering itu? Nah, robotic wandering itu adalah robot yang berjalan sambil mengeksplorasi dan menyusuri lorong jalan. Nah, sebenarnya wandering robot ini punya beberapa sikap atau perilaku nih. Misalnya, yang pertama, dia itu bisa moving in a straight line. Apa sih artinya? Artinya, dia itu bisa berjalan pada lintasan yang lurus. Kemudian, robot ini juga bisa mendeteksi events atau mendeteksi beberapa kejadian. Nah, deteksi beberapa kejadian tersebut biasanya nantinya itu akan memicu pemilihan arah lintasan baru. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dia itu akan menggunakan beberapa metode untuk memilih direksinya, directionnya, di mana metode yang biasanya digunakan ini untuk memilih arah lintasan yang barunya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari adanya Wandering Robot ini? Jadi nama robotnya itu pada paper ini adalah robot Curie. Nah, masalahnya Kuri ini dia ini kan harus di charge ya. Kalau dia beroperasi, dia harus mengelilingi sesuatu gedung-gedung, tetapi dia juga harus dicas nih. Kita bisa lihat misalnya robot Kuri kita itu titiknya lokasinya ada di sini. Sedangkan charger locationnya itu ada di sebelah sini nih. Cukup jauh memang. Ada juga charger locationnya yang harus ada di sini. Tapi gimana coba kalau misalnya kita membuat suatu algoritma di mana dia bisa kembali ke charger location-nya ini secara cepat misalnya. Nah, itu kan cukup sulit ya. Pertama itu dia harus mendeteksi obstacle-obstacle-nya, dia harus tahu lintasan-lintasannya seperti apa. Dia juga ada beberapa rules of thumb yang harus dipatuhi oleh robot ini yang sedemikian kompleksnya agar robot ini bisa kembali ke tempat chargernya. Nah, masalahnya ini, robot ini juga harus tetap menyusuri lorong-lorong ini. Tetap menyusuri lorong-lorong ini, lintasan-lintasan yang ada di ruangan ini secara penuh, secara total. Nah, tetapi kadang-kadang dengan algoritma lokalisasi yang lain, itu bisa memakan waktu yang lama, cukup kompleks, dan juga harganya cukup mahal. Nah, alternatifnya itu, yaudah kita bikin si Curie robotnya ini, atau Curie robotnya ini, Curie Wandering Robot, mengeksplorasi aja deh. Eksplorasi aja sendiri lintasannya itu secara secara individu gitu ya.
di mana dia punya kecerdasan sendiri untuk mengeksplorasi lintasannya ini dengan cara mengabaikan lokalisasi atau rules of thumb dari lokalisasi yang sedemikian kompleksnya. Nah, apa sih yang membuat Wandering Robots ini unggul? Nah, pertama-tama kalau kita lihat autonomous navigation, di sini bisa dilihat ya, walaupun deployment length-nya long, supervision minimal, tetapi kita bisa lihat bahwa speknya itu untuk mencapai ini terjadi itu cukup tinggi. Artinya sangat high cost banget nih, cost-nya gede biayanya. Kenapa? Karena kita perlu misalnya perlu sensor lidar, industrial grade misalnya ya. Atau perlu juga sensor jarak, perlu sensor kamera untuk mendeteksi visual dari buildings ya atau dari obstacle-obstacle-nya begitu kan. Dan ini cukup memakan banyak waktu dan memakan banyak biaya. Sedangkan kalau kita lihat di Wizard of Oz, nah apa sih kelemahannya? Kita bisa lihat bahwa supervisionnya itu substansial, sangat penting nih. Artinya dia harus diawasin banget oleh supervisornya atau manusianya. Jadi ketika robot ini dijalankan, manusia nih harus ada banget nih untuk mengawasi robotnya itu secara penuh. Misalnya 24 jam gitu ya untuk mengawasi robotnya secara penuh, padahal si robot itu tuh harus menyusuri lorong jalan yang sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama. Gak mungkin dong kalau kita nge-supervise atau mengawasi robotnya secara terus-menerus kan. Nah, alternatifnya itu ada Wandering Robot. Nah, kalau Wandering Robot ini, walaupun deployment length-nya cukup lama, minimum supervision-nya beberapa perlu manusia, which is semi-autonomous, tapi dia speknya itu minimum, atau harganya itu tuh cukup murah, harga perkiraan biayanya. Sehingga alternatif Wandering ini yang kita pilih. Nah, ini adalah contoh dari autonomous navigation, tetapi dengan menggunakan konsep lidar. Nah, kalau dengan menggunakan konsep lidar, di sini bisa lihat walaupun robotnya itu bisa mendeteksi yang ada di sampingnya, tetapi hanya di sini doang nih yang berhasil terdeteksi. Tapi gimana kalau misalnya jangkauannya nggak sampai? Artinya building-building blocks yang ada di depannya ini, dia itu nggak nyampe. Nah, disitulah kelemahan dari sensor lidar ini. Sedangkan satunya lagi nih dengan menggunakan sensor visualisasi berdasarkan visual based technique gitu ya, based technique. Nah, ini yang terjadi adalah dia itu untuk melokalisasi dirinya, dia harus bergeraknya itu tuh lambat. Jadi sepersekian detik atau beberapa detik kemudian dia harus berhenti lagi untuk lokalisasi. Dan algoritma lokalisasinya ini cukup lama pendeteksian objek-objek di area luasan ininya, sehingga alternatif ini juga tidak dipilih. Nah, alternatif yang dipilih adalah dengan menggunakan sistem ini, sistem Wandering Module dan juga Human Interaction Module. Jadi, pada papernya ini, kita menggunakan Wandering Module yang terdiri dari berbagai komponen. Nah, di Wandering Module ini, robotnya ini akan memilih lintasan di mana robotnya itu akan berjalan yang dapat menghindar obstacle atau rintangannya, atau align dengan arah lintasan yang sebelumnya. Kemudian robotnya berjalan pada arah lintasan dengan menggunakan local controller. Tapi Wandering Module ini tidak bisa membuat robot itu kembali ke charger stationnya. Nah, sehingga butuh modul yang lain nih. Misalnya adalah Human Interaction Module. Nah, di Human Interaction Module ini, si robot ini akan mengirimkan suatu ping atau mengirimkan notifikasi kepada user, kepada kita sebagai manusia, agar ada manusia-manusia terdekatnya dari robot itu, dari jangkauan robotnya, dapat membantu dia, si robotnya ini, untuk dipindahkan ke charging station, sehingga si robotnya bisa di-charge dan penuh kembali, sehingga bisa beroperasi kembali.
Nah, itulah konsep semi autonomous ini berada karena dia membutuhkan human interaction module. Nah, disinilah solusi dari Curie robotik, di mana di sini dilihat bahwa terdapat lokasi-lokasi yang dikunjungi oleh robotik ini. Nah, Curie ini berhasil menavigasi 350 meter lorong jalan dengan memakan waktu sebanyak 32 jam dari total 4 hari percobaan, di mana robotnya ini berhasil mengirimkan notifikasi kepada user atau kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk dipindahkan ke charging stationnya saat si robotnya ini sudah low battery. Robot ini juga pada saat collision atau terjadi benturan dengan objek-objek lain, sehingga dia terhambat pergerakannya atau operasinya, dia juga bisa mengirimkan notifikasi sehingga langsung ada alarm di mana manusia di sekitarnya itu tuh bisa langsung membantu dia untuk beroperasi kembali atau menuju ke track robotik yang sesuai. Nah, sekarang pertanyaannya, to wonder or not to wonder? Nah, kita juga penting nih untuk mengetahui nih, sebenarnya tuh aspek autonomous itu tuh harus sejauh apa sih level autonomousnya? Kan kita tahu ya sejauh ini nih, autonomous itu tuh ada yang autonomous dan juga ada yang non-autonomous. Tetapi dalam kasus ini, di paper ini membahas bahwa kita tuh ngambil tengah-tengahnya aja nih, yang semi-autonomous. Kenapa bukan autonomous dan non-autonomous? Karena kalau semi-autonomous itu bisa memungkinkan adanya interaksi antara manusia dan robot yang lebih signifikan. Sehingga akan terdapat aspek-aspek penting yang bisa kita sesuaikan lebih lanjut. Karena dia semi-autonomous, kita juga bisa mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti misalnya aspek biaya, aspek generalitas, aspek berbagi fungsi, dan lainnya. Nah, karena fokus di sini adalah untuk mempelajari interaksi antar manusia dengan robot, maka terdapat banyak sekali researcher-researcher atau ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang sedang mempelajari robot ini dan terbantu dari adanya Curie Wandering Robot ini. Karena kita bisa belajar banyak hal. Pertama, bisa mempelajari persepsi manusia dari robot. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mempelajari bagaimana sih robot bisa berinteraksi dengan pengamat. Kemudian kita juga bisa nih belajar bagaimana robot berinteraksi dengan remote user dan operators. Sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran-pembelajaran tersebut, kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengembangkan robot yang jauh lebih advance lagi nih. Robot yang super autonomous tetapi bisa apa ya, bisa berinteraksi dengan manusia secara lebih canggih lagi tanpa adanya supervisi dari manusia. Nah, diharapkan robot wandering ini bisa membuka jalan bebas yang sebesar-besarnya bagi para researcher untuk mengembangkan robot yang advance tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya, Abu Hanifah Basyarubani. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.